Assalamualaikum, dengan aku adalah Octavia dari kelas MKS 5C. Di sini aku akan membahas tentang saham dan juga obligasi. Bicara mengenai saham dan juga obligasi, semua ini tentunya berkaitan tentang investasi. Investasi sendiri merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai suatu barang. Kata kunci dari investasi sendiri adalah jangka panjang. Umumnya, orang yang berinvestasi mengharapkan dana yang diinvestasikan kembali dan mendapatkan keuntungan setelah jangka waktu 3-5 tahun. Mengapa demikian? Mengapa 3-5 tahun? Jika dilihat dari tren, contohnya dapat dilihat dari berinvestasi pada pasar modal. Naik turun harga pada saham pada pasar modal memang benar-benar tidak dapat diprediksi, karena bisa saja harga saham hari ini memiliki kestabilan untuk besok bisa saja harga saham pada pasar modal mengalami penurunan drastis atau malah peningkatan harga. Untuk saham sendiri, saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham artinya memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Contohnya adalah jika suatu perusahaan A menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 20 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut telah memiliki kepemilikan 2% dari aset perusahaan tersebut. Untuk obligasi atau biasanya disebut dengan surat utang, merupakan surat pinjaman dengan bunga tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Dan di sini aku akan membahas tentang saham MLPT dan juga saham BAPA. Untuk saham MLPT atau PT Multipolar Teknologi Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan umum, industri, percetakan, dan transportasi darat. Dan kegiatan usaha utamanya meliputi industri jasa telekomunikasi dan teknologi yang bertindak sebagai agen, representatif, pemegang lisensi waralaba yang menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, industri komputer, industri periferal, dan industri peralatan telekomunikasi. Saham MLPT ini didirikan tanggal 28 Desember 2001 dengan nama awalnya adalah PT Netsar Indonesia dan memulai kegiatan komersial pada bulan Februari 2009. Kantor pusat PT Multipolar Teknologi Tbk sendiri berada di Sopodel Office Tower dan Lifestyle Tower, Jalan Mega Kuningan Barat, Setiabudi, Jakarta. Kemudian untuk saham BAPA atau Bekasi Astri Pemulat Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang real estate, perdagangan, pembangunan, industri percetakan, agrobisnis, pertambangan, dan jasa angkutan. Saham BAPA dan anak usahanya memiliki dan mengelola proyek perumahan Bumi Serpong Residence di daerah Pamulang dan Alamanda Regency di daerah Bekasi Timur yang didirikan tanggal 20 Oktober 1993 dan mulai melakukan kegiatan komersial sejak tahun 2004. Untuk harga saham MLPT dan BAPA bisa kita lihat di sini bahwa harga pada saham MLPT sebesar Rp1.600, sedangkan pada saham BAPA sebesar Rp62. Untuk pembukaan pada saham MLPT sebesar Rp1.590, sedangkan pada saham BAPA sebesar Rp62. Untuk penutupan sebelumnya pada saham MLPT sebesar Rp1.600 dan pada saham BAPA sebesar Rp63. Untuk penamaran atau offer pada saham MLPT sendiri sebesar Rp1.600, sedangkan pada saham BAPA sebesar Rp62. Untuk penawaran bidnya sebesar pada saham MLPT sendiri sebesar Rp1.590, sedangkan pada saham BAPA sebesar Rp61.
Untuk harga terendah pada saham MLPT sebesar Rp1.590 dan pada saham BAPA sebesar Rp62. Untuk harga tertinggi pada saham MLPT sebesar Rp1.600 dan pada saham BAPA sebesar Rp63. Untuk volume saham pada PT MLPT sendiri sebesar 1.600 saham dan pada saham BAPA sebesar 7.209.500 saham. Untuk nilai transaksinya pada saham MLPT sebesar 1.875.000.000 dan pada saham BAPA sebesar 661.785.000 sekian. Untuk frekuensi pada saham MLPT sebesar 9 kali dan untuk frekuensi pada saham BAPA sebanyak 124 kali. Untuk EPS pada saham MLPT sebesar Rp79 dan untuk saham BAPA sebesar min Rp2. Untuk rasio pada saham MLPT sebanyak 20 kali dan pada saham BAPA sebanyak min 32 kali. Untuk kapitalisasi pasar pada saham MLPT sebanyak 3 triliun dan untuk saham BAPA sendiri sebanyak 41 triliun. Peringkat kapitalisasi pasar industri terkait pada saham MLPT sebanyak 3 dari 10 dan untuk saham BAPA 80 dari 92. Untuk peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan, saham MLPT berada pada peringkat 241 dari 903, sedangkan saham BAPA berada pada peringkat 817 dari 903. Jadi, kesimpulan yang dapat kita lihat bahwa PT Multipolar Teknologi Tbk lebih unggul daripada PT Bekasi Astri Pemula Tbk. Jadi, teman-teman mau investasi di saham yang mana nih? Ini aku akan membahas tentang obligasi korporasi. Untuk obligasi korporasi sendiri merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbasis domestik. Penerbit obligasi akan membayarkan kembali pokok hutang beserta kupon bunganya pada saat jatuh tempo pembayaran. Dengan suatu tingkat imbal hasil selama jangka waktu obligasi tersebut. Dan keunggulan dari berinvestasi pada obligasi korporasi adalah mendapatkan kupon atau bunga secara rutin hingga jangka waktu obligasi tersebut habis. Umumnya, kupon obligasi lebih tinggi daripada bunga deposito perbankan dan juga obligasi pemerintah. Contoh untuk obligasi korporasi adalah yang pertama adalah obligasi Sinar Emas Multifinance seri A pada tahun 2020 yang memiliki jangka waktu 1 tahun dan memberikan akun tetap. Yang kedua adalah obligasi berkelanjutan 2 Adikarya tahap 2 seri A tahap 2012. Obligasi ini memiliki jangka waktu 5 tahun dengan kupon sebesar 9,25%. Untuk contoh yang ketiga adalah obligasi 1 Kereta Api Indonesia seri A pada tahun 2017 memiliki jangka waktu 5 tahun dengan besar kupon 7,75%.